Warga desa dan anggota marinir TNI kibarkan merah putih setengah tiang sambut jenazah Letnan Iqbal pada 24 Maret 2022 pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Bendera merah putih setengah tiang berkibar di rumah-rumah warga menyambut kedatangan jenazah almarhum Letnan 1 Anumerta Marinir Muhammad Iqbal di desa anggota Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Muhammad Iqbal merupakan anggota TNI yang gugur akibat serangan kelompok bersenjata di Papua pada Sabtu sore 26 Maret 2022 yang lalu. Kepala desa anggota Liasmon yang ditemui di rumah duka di Konawe pada Senin 28 Maret mengatakan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Kompak dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan putra terbaik daerah yang gugur terkena granat kelompok bersenjata di Papua. Ini arahan dari militer. Setelah ada arahan dari militer, kami pemerintah setempat mengarahkan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang, katanya. Menurut dia, sosok perwira pertama muda Korps Marinir TNI Angkatan Laut itu dikenal baik dalam bersosialisasi ke masyarakat dan tidak pernah merepotkan pemerintah desa setempat. Almarhum ini sebagai putra terbaik asli desa Anggotoa. Ia sangat baik, soleh, tidak pernah merepotkan pemerintah selama ini. Dia berada di desa ini, kita kategorikan putra terbaik, ucap dia. Muhammad Iqbal merupakan anak bungsu dari 4 orang bersaudara, lahir di desa Anggotoa pada 26 November 1994. Anak pasangan orang tua bernama Hartini dan Maris. Kerabat berdatangan. Sementara itu kerabat almarhum sudah berdatangan ke rumah duka di desa Anggotoa. Rangkaian karangka bunga juga tampak berjejer di sepanjang jalan Forest Desa hingga masuk ke lorong rumah korban. Ditemui di rumah duka, Alum Faisal, sepupu Iqbal, mengatakan Iqbal dikenal baik dalam menjalani silaturahmi bersama keluarga. Almarhum rajin salat, baik sekali sama keluarga. Penampilannya biasa-biasa saja, tidak sombong. Kami sangat kehilangan sekali, bahkan ibunya kemarin pas dengar kabar sepupuku Iqbal meninggal langsung pingsan. Bapaknya tahan air mata, katanya sambil menahan kesedihan. Namun selain Muhammad Iqbal menjadi korban dan bertambah jenazah 2 prajurit marinir, korban penembakan KKB diterbangkan ke Timika, Papua pada 27 Maret 2022 pukul 20:31 waktu Indonesia Barat. Jenazah 2 prajurit marinir yang tergabung dalam Satgas MUVE yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua Minggu 27 Maret 2022. 2 jenazah dari unit marinir 3 yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB pada Sabtu 26 Maret 2022 petang sudah dievakuasi ke Timika sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan helikopter, kata Kapolres Nduga AKBP Komang Budiarta seperti dikutip dari Antara Minggu. Dia menyebutkan 2 jenazah prajurit TNI yang dievakuasi masing-masing adalah Letda Mar Muhammad Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Harry. Berdasarkan laporkan yang diterima penyerangan KKB ke pos Satgas MUPE di Kuare Bawah Kenyam, Nduga, Papua dipimpin oleh Egyanus Kogoya yang membawa senjata pelontar granat GLM. Serangan dari KKB yang terjadi pada Sabtu 26 Maret 2022 petang sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Timur itu dilakukan dari 2 arah. Selain menewaskan 2 prajurit marinir, serangan KKB juga menyebabkan 8 personil TNI Angkatan Laut lainnya terluka. Para korban luka sudah dievakuasi ke Kotis Marinir ke Kenyam. AKBP Komang menyatakan kondisi di distrik Kenyam saat ini relatif kondusif, walaupun pada minggu dini hari sempat terdengar bunyi tembakan. Masyarakat lebih memilih berdiam di dalam rumah, kata AKBP Komang Budiarta. Laporan terbaru kronologi 2 TNI tewas usai pos marinir diserang pelontar granat KKB. Laporan tersebut pada Senin 28 Maret 2022 pukul 8:01 waktu Indonesia Barat.
2 prajurit TNI tewas dalam kontak insiden penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB di pos militer Satgas Mupe Yonif Marinir 33 di Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu 26 Maret 2022. Wakapemda Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan menduga KKB yang melancarkan serangan itu pada sore menjelang malam hari. Menurutnya prajurit kala itu sedang bertugas di distrik Kenyam. Prajurit TNI Pos Marinir Perikanan Kuari bahwa telah diserang dan ditembak oleh gerombolan KST, sehingga personil pos tersebut melakukan tembakan balasan kepada kelompok teroris yang menyerang, kata Chandra kepada wartawan. Dalam insiden itu, semula 1 orang prajurit atas nama Letda Mar Muhammad Iqbal terkena tembakan di bagian tangan sebelah kanan. Ia langsung meninggal pada hari kontak senjata itu terjadi. Pada pencatatan awal, ada beberapa prajurit lain yang mengalami luka berat dan ringan. Atas insiden itu, prajurit TNI yang bertugas di pos marinir tersebut pun disiagakan untuk melakukan evakuasi. Namun pada hari Minggu 27 Maret 2022, pada dini hari, TNI mengumumkan bahwa terdapat 1 lagi korban meninggal dunia atas nama Fratu Mar Wilson Anderson. Akibat insiden itu, ia meninggal usai sempat mendapat perawatan medis. Almarhum Fratu Mar Wilson sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis dari dokter Satgas, namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia, jelas imbuhnya. Proses evakuasi pun mulai dilakukan pada Minggu 27 Maret 2022 pagi melalui Bandara Mojes Kelangin, Timika. Para korban diterbangkan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kedua korban yang meninggal dunia saat ini telah berada di RSUD Mimika untuk dilaksanakan pemulasaran ucapnya. Dari keseluruhan terdapat total 6 prajurit yang mengalami luka-luka berinisial Serda RV, BP, EES, Pratu, Asa, Prada ADP, dan LH. Kemudian 2 lainnya mengalami luka ringan, yakni Pratu RS dan DS. Mereka masih berada di wilayah Kenyam, Kabupaten Nduga saat ini. Terpisah, Kapolres Nduga Kompol Komang Budiarta mengatakan bahwa penyerangan diduga dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya. Mereka disebut mengeluarkan pelontar granat jenis GLM hingga terdengar ke Polres Nduga yang berjarak sekitar 1,2 km dari pos militer tersebut. Situasi Kamtipmas di sekitar Kenyam kondusif, namun tiba-tiba sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Timur terdengar bunyi tembakan dan ada laporan pos marinir di Kawareh bahwa diserang, kata Komang. Sebagian dikutip antara. Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM langsung mengakui perbuatannya tak lama setelah insiden penyerangan mencuat. Serangan tersebut diklaim dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kelompok separatis tersebut. Kelompok ini mengklaim aksi kontak senjata terjadi selama kurang lebih 2 jam sejak pukul 17.00 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Timur saat HUT TPNPB yang ke-51 tahun, yaitu tanggal 26 Maret 2022. Pasukan TPNPB Kodam 3 Dharma Ndugama melakukan serangan di pos militer Indonesia di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom kepada wartawan Minggu 27 Maret 2022. Menurut Sebi, pasukan OPM melakukan penyerangan usai mengendus keberadaan prajurit TNI di pinggir kali Kenyam dalam beberapa waktu terakhir, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan penyerangan. Tak senjata pun berlangsung. Halo sahabat Wikipedia Channel, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.